Tewasnya 7 orang dalam kebakaran di Mampang Perapatan, Jakarta tersebut menjadi kasus yang mengemuka dalam sepekan. Bersama dengan 2 kasus temuan jenazah korban pembunuhan yang dikubur di dalam rumah. Kita akan simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Tujuh orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di toko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam. Banyaknya barang toko yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke seluruh bangunan, hingga membuat karyawan yang berada di luar panik berusaha menyelamatkan diri dan isi toko. Jasad ketujuh korban ditemukan di satu ruangan di lantai 2. Korban terdiri dari 1 lansia, 4 dewasa, dan 2 anak. Kebakaran diduga dipicu dari kompresor cat yang meledak. Selain 7 korban yang meninggal dunia, 5 korban luka dievakuasi ke rumah sakit. Senin 15 April 2024, warga Kampung Macan Lindungan Ilir Barat 1 Palembang digemparkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga dan putrinya. Korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian kepala. Kedua korban rupanya dibunuh oleh sopir suami korban bernama Suganda. Tersangka menaruh dendam pada suami korban karena sering dibayar tak sesuai janji. Kepada penyidik, tersangka mengaku awalnya mengincar sang suami korban, namun saat kejadian ia tak berada di tempat. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Selasa 16 April 2024, warga di Komplek Bumi Citra Indah Cihamplas, Bandung Barat dikejutkan dengan temuan jasad seorang pria yang dikubur di lantai dapur rumahnya. Terkuaknya kematian pria bernama Didi Hartanto setelah pihak keluarga membuat laporan kehilangan sejak 20 Maret 2024. Sebuah spray spring bed kamar yang terpotong menjadi petunjuk awal polisi menduga korban tewas dibunuh. Pihak keluarga bahkan sempat menggelar pengajian tepat di atas lantai korban dikubur. Didi rupanya dibunuh oleh tukang kebun kompleks perumahan bernama Ijal yang sakit hati karena tidak diberi upah yang sesuai dijanjikan korban. Atas perbuatannya, tersangka Ijal dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan sadis juga menggegerkan warga kota Makassar, Sulawesi Selatan pekan ini. Seorang wanita dibunuh dan jasadnya dicor semen oleh sang suami di ruang belakang rumah di Kelurahan Bontoala Tua, kota Makassar pada 6 tahun lalu. Tewasnya korban dilatar belakangi cekcok mulut dengan tersangka pada tahun 2018. Sang suami menaruh curiga istrinya menemui mantan pacar. Tersangka memukul korban hingga meninggal dunia. Anaknya kala itu yang masih berusia 11 tahun turut diancam untuk tutup mulut. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka membuat laporan ke polisi bahwa istrinya kabur dengan lelaki lain. Rumah dengan lebar 3 meter dan panjang 6 meter itu kemudian dijual oleh tersangka. Ia pun pindah tempat tinggal ke Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kematiannya terkuak setelah putri tersangka melapor ke polisi karena kerap kali dianiaya. Seorang pria berusia 53 tahun warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat diringkus tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah membuat geger jagat maya karena sikap arogannya mengendarai mobil. Dalam rekaman video amatir yang viral itu, tersangka bersikap arogan setelah menyerempet kendaraan lain di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek pada 10 April lalu. Rupanya plat nomor dinas TNI yang terpampang bukan pemilik aslinya. Tersangka juga mengaku sebagai adik seorang jenderal. Sadar perbuatannya viral di media sosial, plat nomor dinas TNI palsu yang dipakainya dibuang di kawasan Lembang. Kepada polisi, tersangka rupanya sengaja memalsukan plat nomor milik TNI untuk menghindari ganjil genap. Tersangka dijerat pasal tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara.